pelan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Ayo, siapa yang bisa pimpin temannya berdoa? Saya, Bu. Yang pertama masuk dalam kelas siapa? Saya, Bu. Ya, coba Asdar. Bersedia siap gerak. Kepada Ibu Guru, hormat gerak, tegak gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku paham dan pengertian yang baik. Amin. Selesai. Nah, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Amel. Mubin. Amel dan Mubin. Iya. Amel kenapa? Sakit. Kalau Mubin? Sakit. Juga. Ya, anak-anak ingat ya. Karena cuaca lagi tidak bersahabat, kadang panas, kadang hujan, dan kalian harus selalu juga mematuhi protokol kesehatan karena adanya COVID-19. Ingat, harus selalu rajin cuci tangan, dan apabila ingin meninggalkan rumah atau keluar rumah harus memakai masker. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harap anak-anakku semua berdiri. Indonesia tanah airku, tak bertumpah darahku.
kita mencoba, kita nalar, kita bertanya, dan kita bisa. Bagus. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, setelah menyimak tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi terjadinya siklus air dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, peserta didik dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan, semut, dan beruang. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk, Ibu ingin tanya, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, coba. Siapa? Tentang manfaat air, Bu. Tentang manfaat air. Ya, bagus. Jadi kemarin kita telah belajar tentang manfaat air. Nah, apa saja manfaat air bagi kehidupan? Misalnya, Mencuci, bagus. memasak. Memasak, bagus. Apa lagi? Bagus. Apa lagi? Cuci piring. Ya, cuci piring. Jadi manfaat air itu banyak sekali, terutama dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Silahkan kalian amati gambar yang ada di depan. Nah, berdasarkan dari gambar tersebut, Ibu ingin bertanya, mengapa air tidak pernah habis? Karena terjadinya siklus air yang baik. Bagus sekali. Karena terjadinya proses siklus air atau air yang secara berulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, apa saja proses dari siklus air tersebut? Evaporasi. Ya, yang lain. Evaporasi, apa lagi? Ya, apa lagi? Apa lagi? Nah, yang pertama itu dalam proses siklus air, yang pertama itu apa? Evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Penguapan air yang terjadi pada sungai. Bagus sekali. Jadi evaporasi itu adalah penguapan air yang terjadi dari sungai atau di laut. Kemudian dari evaporasi ini dia berubah menjadi Transpirasi. Transpirasi itu apa? Penguapan air yang dari awan. Ya, bagus. Penguapan air yang menuju ke Awan. Nah, setelah transpirasi dia berubah menjadi ke Kondensasi. Kondensasi ini apa? Awan dan matahari awan ke presipitasi. Ya, bagus. Pengembunan. Nah, setelah kondensasi dia berubah menjadi Presipitasi. presipitasi itu apa? Air yang turun ke bumi. Ya, air hujan yang turun ke bumi. Nah, itulah dikatakan siklus air atau secara berulang-ulang. Karena prosesnya dari awal sampai akhir itu akan berulang secara terus-menerus. Itulah kenapa air tidak akan pernah habis di permukaan bumi ini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bagus. Adapun proyek yang akan kalian lakukan pada pelajaran 2 hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, dengan menyimak tayangan video, kalian dapat membuat atau menggambar bagan sederhana. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan cerita semut dan beruang, kalian dapat menuliskan urutan dari cerita semut dan beruang. Nah, untuk menggambar bagan, itu kalian harus menggambarnya secara benar dan menarik. Nah, anak-anak,
danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air ini terulang lagi. Begitupun dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video tersebut tadi, sekarang silakan anak-anakku menggambar bagan siklus air dengan baik dan benar. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, silahkan anak-anakku bekerja secara tenang dan rapi. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian simak cerita semut dan beruang. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit. Ekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu baik." Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakap dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon uar. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tak nampak." Mereka memungut guci itu dan terus berjalan.
itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik. Nah sekarang coba kalian tuliskan cerita urutan semut dan beruang berdasarkan dari cerita yang kalian dengarkan tadi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau begitu silahkan kalian bekerja dengan secara tenang. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kalian buat tadi. Nah, itu yang pertama, gambar badai siklus air. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Coba Rifki. Daur air merupakan air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer melalui beberapa proses dan kembali lagi ke bumi. Daur air ini terjadi melalui tahap penguapan, evaporasi, pengembunan, kondensasi, dan akhirnya menjadi hujan presipitasi. Ya. Nah, berikan dulu aplaus untuk temannya. Lanjut, ayo. Yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Sipa. Proses terjadinya siklus air. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan
hewan banget, tetapi hewan atau binatang dalam cerita. Ya, bagus. Nah, sekarang berikan dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah bisa menjelaskan tentang proses siklus air dan urutan cerita semut dan beruang. Nah, tadi anak-anakku sudah menggambar bagan siklus air, di mana yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, coba yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Awan hitam. Nah, bagus, awan hitam. Awan hitam itu pertanda apa? Mendung. Mendung. Dan turun hujan. Mendung yang menandakan akan turun Hujan. Kenapa bisa terjadi awan hitam? Karena uap air terlalu banyak sehingga awan tidak mampu menampung uap air tersebut. Bagus sekali.
kita pulang